Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh melewati hari-hari di awal tahun ini. Sekarang adalah hari yang ke-10 yang sekarang kita ada, sebagaimana kita ada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di tahun 2020 yang kita sudah lewati. Banyak suka duka, masalah yang kita hadapi, tetapi puji Tuhan, semua ini boleh jadi atas pimpinan Roh Kudus dan kita boleh lewati, kita boleh hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang kita ada di tahun 2021 ini. Ini benar-benar kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik. Kalau minggu lalu saya memberikan firman Tuhan, bagaimana kita hidup, kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Dengan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani, rohani. Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya akan memberikan firman Tuhan. Kalau pada minggu lalu memprioritaskan Tuhan. Sekarang kita mau melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan? Dan apakah kita sudah memperhatikan kehidupan ini? Saudara-saudara, saya akan memberikan firman pada pagi hari ini, yaitu tema perumpamaan tentang seorang penabur. Mungkin firman ini sering kali kita dengar. Dan mungkin kita sudah tahu jalan ceritanya. Tetapi marilah, firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan itu selalu baru. Tuhan selalu memberikan yang baru bagi kita semua. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Markus 4. Markus 4 ayat 3 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara, ini kita membaca perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hati kita, kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan ada yang menikmati hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yaitu mulut Allah, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang kita dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benih yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
Saudara-saudara, firman Tuhan, benih ini adalah benih yang unggul, benih yang terbaik, benih yang dahsyat. Kalau kita mengerti bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri, maka kita pasti tidak akan menyia-nyiakan. Sekarang bagaimana kita menyikapi atau meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Saya akan memberikan satu perumpamaan ini kepada jemaat Tuhan supaya kita mengerti. Ketika kita dengar firman, kita tahu kita ada tempat, kita ada di mana. Hati kita ketika kita dengar firman, benih itu ditaburkan, benih itu disampaikan, diberikan. Apakah kita meresponi? Nanti kita lihat hasil dari apa yang kita sudah dengar. Saudara-saudara, benih yang bagaimana yang ditaburkan, yaitu benih yang kekal. Di dalam 1 Petrus 1, di dalam 1 Petrus 1, 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita dilahirkan, kita sudah dilengkapi dengan benih firman Tuhan. Firman Tuhan yang kekal dikatakan. Firman Tuhan yang sudah Tuhan urapi. Sehingga firman ini Tuhan taruh, benih ini ditaruh di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita meresponi. Apakah tanah kita tanah yang baik? Apakah tanah yang berbatu-batu? Apakah tanah itu yang penuh dengan semak duri? Saudara-saudara yang bisa menilai diri sendiri. Kita melihat benih yang kekal, benih yang hidup membawa kita terus sampai masuk dalam kerajaan sorga. Karena firman yang hidup itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup itu yang menuntun jalan hidup kita untuk kita mencapai satu tujuan, yaitu kerajaan sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena firman Allah mempunyai daya cipta yang luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Benih yang luar biasa, benih unggul ini akan menghasilkan mujizat. Kalau kita menaruh firman Tuhan itu di tanah hati yang baik, maka firman ini akan bertumbuh. Firman ini akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat hasil dari firman ini yang kita terima, yang kita benar-benar kita taruh di tanah yang baik. Firman ini akan bekerja dengan luar biasa. Karena firman ini adalah benih yang unggul yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13a, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi benar-benar Tuhan itu memberikan benih yang unggul, benih yang baik, yang luar biasa, sehingga menghasilkan mujizat. Saudara-saudara, kita mau menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita setiap kali kita dengar, setiap kali kita baca, setiap kali kita renungkan. Biarlah firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan merasakan, menikmati hasilnya. Bukan lagi 30 kali lipat, bukan lagi 60 kali lipat, tetapi 100 kali lipat kita akan menikmatinya. Saudara-saudara mau menikmati 100 kali lipat. Tergantung saudara bagaimana meresponi, menerima firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benih yang Tuhan berikan, benih yang unggul, benih yang luar biasa, benih yang dahsyat itu
Dia akan bekerja dan menghasilkan mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, apa yang kita sedang gumuli pada hari-hari ini? Usaha saudarakah? Pekerjaan saudarakah? Rumah tangga saudarakah? Pelayanan saudarakah? Apakah penyakit saudara yang mungkin belum sembuh? Kita pegang firman Tuhan. Kita dengar baik-baik firman Tuhan. Kita taruh firman itu dalam hati kita. Kita imani firman itu. Dan kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya akan menghasilkan mujizat. Akan menghasilkan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Awal tahun saya memberikan firman. Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa saja pasti Tuhan dapat melakukannya. Saudara-saudara, sekarang bagaimana tanah-tanah itu? Apakah tanah yang baik agar benih itu tumbuh dengan baik? Tanah hati kita, bagaimana kita membuka hati, menerima benih itu? Apakah kita meresponi dengan hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh sukacita? Agar benih itu kita terima seutuhnya. Sehingga benih itu masuk dan bertumbuh dan berbuah, berakar. Sehingga kita akan melihat buah yang lebat. Buah yang baik, buah yang manis, sehingga dapat dirasakan oleh keluarga kita. Bisa dirasakan di dalam lingkungan kita, dirasakan dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam tadi Markus 4, kita lihat Markus 4 tadi. Dikatakan ayat yang ke-15, Markus 4. Ayat yang ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu. Firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikianlah juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Firman yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudara, kalau petani dia ingin menanam, dia campur itu tanah supaya tanah itu menjadi gembur, tanah itu menjadi baik. Bila ada batu-batu kerikil itu akan diangkat dan dibuang, agar batu-batu ini tidak menghalangi pertumbuhan dari benih yang ditanam ini. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia akan bertumbuh tapi lalu dimakan, diambil oleh iblis. Apa yang berbatu-batu ini? Yang berbatu-batu ini yang menghalangi benih ini tumbuh dengan baik, yaitu kesombongan, iri hati, kebencian yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita. Mungkin kita ada menghadapi sesuatu dengan seseorang, sehingga kebencian itu sangat mendalam dan susah untuk dibuang. Ini yang menghalangi pertumbuhan saudara. Ini yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Pada pagi ini mari buang itu batu-batu. Jangan biarkan itu bertumbuh di hati kita. Karena batu-batu ini akan menghalangi. Saudara akan rugi sendiri. Kalau batu-batu ini masih ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Saudara, benih ini, firman ini dia tidak akan bekerja dengan baik.
Oleh sebab itu, kalau kita mau menikmati hasil yang luar biasa, kita mau menikmati mujizat Tuhan, buanglah batu-batu itu, buanglah kesombongan, buanglah dendam, buanglah kebencian, kemarahan. Buang itu semua. Minta kepada Tuhan, minta Roh Kudus, angkat semua ini. Saya tidak mau Tuhan, ini terus bertumbuh dalam hatiku. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan buang ini batu-batu. Agar kita boleh menikmati hasil yang baik 100 kali lipat. Dan mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ada satu perubahan yang luar biasa. Mari saudara. Tahun 2021 minta kelepasan dari Tuhan. Agar benar-benar kehidupan kita ini lepas dari segala batu-batu ini. Jangan biarkan batu-batu ini menghimpit firman ini, benih ini. Kita mau buang batu-batu ini. Dan yang kedua dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara-saudara, ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, jagalah langkahmu. Jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada kesombongan. Tapi marilah kita mau sadar, Tuhan tolong, saya mau masuk dalam rumah Tuhan. Aku mau menikmati hadirat Allah. Aku mau menikmati kuasa Allah, jamahan Allah. Aku ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Ketika saudara masuk dalam rumah Tuhan, saudara masuk dalam ibadah, saudara-saudara bersihkanlah segala batu-batu ini. Jangan ada menghalangi kita beribadah. Ketika kita memuji Tuhan, lalu kita ingat kita benci seseorang, maka terhalang itu puji-pujian. Ketika kita berdoa, lalu kita teringat seseorang yang kita benci, maka terhalang itu doa. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah sesungguhnya? Nggak bisa. Tetapi marilah kita mau buang. Kita mau buang itu batu-batu kerikil yang menghalangi kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita biarkan batu-batu itu. Iblis akan mengambil benih itu. Iblis akan mengambil. Kalau kehidupan kita nggak ada firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, kita melangkah di tahun 2021, jangan saudara pikir akan menjadi lebih baik. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi oleh sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan. Saya sangat mengasihi jemaat Tuhan. Mari kita mau memberikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya ibadah kita boleh berkenan di hati Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita boleh berkenan di hati Tuhan. Jangan dihalangi oleh batu-batu ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu benih yang tadi, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini yang berbatu-batu. Tadi saya juga sudah jelaskan. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tidak dapat bertahan hanya sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan atau pencobaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, ini akibatnya. Benih yang jatuh di yang berbatu-batu itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau singkirkan segala batu-batu itu. Segala iri hati, segala kemarahan, segala kebencian.
dendam, buang sekarang ini juga. Saudara, inilah saatnya saudara berdoa minta kepada Tuhan untuk dibuang itu semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Di ayat yang ke-18 dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan daging akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini yang benih yang jatuh di semak duri. Saudara-saudara yang kekasih, semak duri berbicara dari kekhawatiran hidup. Sekarang ini banyak orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Karena masalah-masalah, karena keadaan sekarang ini kita bisa melihat kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Sehingga lalang bertumbuh bersama dengan benih itu. Dan seringkali semak duri kita biarkan bertumbuh. Seringkali kita biarkan itu lalang itu bertumbuh. Dan dia akan bertumbuh bersama-sama dengan benih, yaitu firman Tuhan. Lewat kekayaan membuat orang jadi sombong. Mungkin kita menikmati berkat Tuhan sehingga kita lupa bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita lupa seolah-olah ini hasil karyaku, hasil kerja kerasku. Lupa siapa yang memberi itu semua. Saudara-saudara, kesombongan yang akan menghalangi benih itu bertumbuh dengan baik. Firman Allah berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kadang-kadang kita bergantung kepada kekayaan, kepada harta kita. Seolah-olah harta ini, kekayaan ini yang membuat kita semuanya bisa jadi. Kita lupa kekayaan tidak membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Kekayaan kadang-kadang membuat kita lupa diri, membuat kita sombong, membuat kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Hati-hati, hati-hati, karena kekayaan ini juga membawa kita hidup jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ibadah pelayanan menjadi nomor 2 atau nomor 3. Tanpa sadar kenikmatan hidup mengalahkan ibadah, mengalahkan pelayanan kita dan lain-lain. Sehingga benih firman Allah yang kita dengar, yang kita renungkan, itu terhimpit oleh semak duri ini. Kenikmatan dunia kadang-kadang menghimpit sehingga kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat, tanah yang baik di ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat ganda. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita membuang segala sesuatu yang kotor dan segala kejahatan-kejahatan yang merusak pikiran kita, yaitu kesombongan, dendam, iri hati, kebencian, dan lain-lain. Tetapi terimalah firman Allah dengan hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah dibersihkan, dikuduskan, sehingga kita boleh terima firman itu dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang sungguh-sungguh kita rindu agar firman ini bekerja. Firman Tuhan yang dahsyat, dia akan membawa kita untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih,
agar firman itu tertanam di dalam hati kita dan berkuasa menyelamatkan jiwa kita, agar kita menjadi pelaku-pelaku firman dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka firman itu akan menghasilkan 100 kali lipat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya di dalam Hagai 2, coba kita baca Hagai 2 ayat yang ke-20 dikatakan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Yang menjadi pertanyaan, apakah benih itu masih tinggal di dalam lumbung, di dalam hati kita? Apakah firman itu masih ada di dalam hati kita? Dikatakan, mulai hari ini Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Orang yang memperhatikan, orang yang menghormati, orang yang menghargai firman Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ini janji firman Tuhan. Saudara mau terima berkat ketika saudara datang, tidak sama pada waktu saudara pulang. Kalau kita meresponi firman Tuhan itu sepenuhnya, maka kita akan terima berkat. Janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Matius 13 ayat 38, Matius 13 ayat 38 dikatakan, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan ladang ialah dunia. Benih yang baik itulah ada anak-anak kerajaan Allah. Dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tuhan persiapkan kita. Tinggal bagaimana Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau meresponi firman Tuhan? Jangan saudara pikir, itu firman bukan untuk aku, untuk orang lain. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, itulah semuanya itu untuk kita. Karena ada maksud Tuhan di dalam firman yang kita dengar. Ada rencana Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 9 dikatakan, kita baca dari ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, kita akan diperkaya dikatakan. Kalau kita menaruh firman itu ditaruh dalam hati kita, kita akan diperkaya. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kita kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara mau diberkati Tuhan. Sekarang Tuhan dikatakan, aku akan memberkati kepada orang-orang yang menaruh firman itu, yang menghargai firman itu, yang meresponi firman itu. Kita akan menerima berkat 100 kali ganda. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Saudara-saudara kita, siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan.
Saudara yang mengerti, benih itu jatuh di tanah yang apa? Karena benih itu adalah hati saudara dan saya. Apakah kita sudah memiliki hati yang baik, tanah yang baik? Atau masih ada tanah yang berbatu-batu? Atau tanah yang bersemak duri? Hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disandiwarakan. Kita datang dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman yang kami dengar, yang kami sudah renungkan, Tuhan taruhlah di hati kami, meteraikan firman itu di hati kami. Tuhan, kami mau firman itu tertanam di dalam tanah yang baik, agar firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dengan buah yang lebat dan dapat dirasakan, dinikmati oleh keluarga, oleh teman-teman sekeliling kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh merasakan bahwa firman inilah yang membawa kami terus untuk kami dapat melangkah ke tempat tujuan, yaitu sorga yang mulia. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang membersihkan tanah-tanah yang berbatu-batu, agar kami akan buang itu batu-batu dan firman itu dapat tertanam dalam tanah yang baik, yang di semak duri. Tuhan tolong, Tuhan cabut semak duri ini. Jangan sampai semak duri ini menghalangi benih firman Tuhan itu bertumbuh bersama-sama ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus, ampunilah segala dosa salah kami. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Biarlah Roh Kudus tolong agar benar-benar firman ini ditanam di tanah yang baik, sehingga kami dapat menikmati hasil 100 kali lipat. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohonlah Engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, dan siang hari ini sampai selama-lamanya. Untuk banggakan Tuhan Yesus Kristus kami sembah.